Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Prayoga dengan NIM 2124 1010 2031 dari kelas pemrograman berbasis objek B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sysap, CRUD, create, read, update, dan delete dengan menggunakan database PostgreSQL. Untuk penjelasannya saya akan mengikuti dari alurnya, yaitu dari website yang sudah direferensikan. Master screen. Di sini pada langkah pertama dia sudah mempunyai PostgreSQL ataupun database yang dari PostgreSQL dengan tabel employee dengan atributnya itu ID, first name, last name, dan email ID. Jadi untuk saya akan membuatnya sendiri dengan tipe saya, dengan kemauan saya sendiri. Yaitu pertama buka pgadmin, kemudian pilih query tool, kemudian kita create database-nya terlebih dahulu. Saya ingin membuat database pegawai, kemudian kita run. Sudah berhasil. Setelah berhasil, kita refresh terlebih dahulu. Database pegawai sudah ada, tetapi tidak memiliki tabel ataupun kolom yang seperti ini. Maka dari itu kita buat terlebih dahulu dengan cara create tabel info. Saya namakan informasi gitu untuk tabelnya. Kemudian tabel informasi memiliki beberapa atribut. Untuk dicontoh dia mempunyai ID. Untuk di contoh saya sendiri, dia akan mempunyai ID pegawai. Tapi bedanya di sini saya menggunakan auto increment. Jadi tidak perlu diinputkan. Jadi dia auto generate. Smart serial. Dan saya jadikan primary key, kunci utama untuk memanggil dari tabel informasi. Kemudian untuk yang kedua itu pasti nama, karena informasi pegawai pasti ada namanya kan. Nama. Untuk tipe datanya saya kasih varchar, karena pasti nama itu terdiri dari beberapa karakter. Kemudian not null, berarti harus diisi. Kemudian alamat juga, karena alamat cenderung banyak, jadi saya untuk tipe datanya akan jadikan teks saja, not null. Kemudian nomor HP. Nomor HP itu saya isikan varchar juga, tapi dibatasi dengan 12 karakter dan juga harus diisi, mandatory. Kemudian di run. Sebelum itu barusan saya masih belum masuk, ternyata masuk dulu ke query-nya pegawai, kemudian di run. Sudah berhasil. Kita cek terlebih dahulu dengan cara select bintang ini all from nama tabelnya itu informasi. Kemudian di blok terlebih dahulu, di run. Ternyata sudah jadi. Jadi untuk formnya nanti cuma untuk ngisi nama, alamat, sama nomor HP. Kita lanjut. Di sini kita diharuskan mendownload npgsql. Untuk download npgsql sendiri pada Visual Studio yang terbaru kita nggak perlu download di internet sebenarnya. Untuk pertama kita lanjut ke Visual Studio terlebih dahulu, kemudian kita create new project. Karena kita mau buat dari awal tanpa template, kita membuat dengan ASP.NET Empty Website. Atau bisa dicari di sini dengan cara web. Di sini cari yang empty. Nah, ini empty website. Kita next saja. Kemudian namanya. Nama saya namakan app pegawai. Input. Untuk net framework-nya sendiri saya menggunakan yang terbaru dari versinya saya sendiri nih,
ada yang terbaru tuh cuma 4.8. Saya pakai yang terbaru. Kemudian create. Sebentar. Nah, untuk tampilan pertamanya karena kita tidak memiliki apa-apa, nggak punya template karena ini kosongan, empty, kita harus menambahkan sendiri dengan cara di project, kemudian add new item, di visualisasi start, kita pilih waveform, untuk namanya bebas, di sini saya ikut default aja, kemudian add atau add lah. Kemudian itu akan menggenerate satu pack HTML. Nah, di sini kita bisa ngedit dari formnya sendiri. Ini kan udah dihubungi ke server. Untuk tahap pertama ini, di sini kan kita mereferensikan untuk menambah referensi, yaitu npj SQL dengan cara mendownloadnya. Untuk Visual Studio yang terbaru, kita cukup pergi ke Tools, kemudian NuGet Package Manager. Apabila kita mau pakai manual dengan membuka website NuGet, itu menggunakan package Manage Console, ataupun kita pakai otomatis juga bisa. Di sini ada Manage NuGet Package for Solution. Kita klik, kemudian kita browse, kemudian kita ketik npj SQL. Kemudian ada yang paling atas tuh, ada centang. Kita cukup klik, kemudian kita pilih project kita, kemudian scroll ke bawah. Kita bisa milih versinya. Versi yang berapa? Untuk yang sekarang, yang terbaru itu ada yang stabil tuh 6.0 yang terbaru. Karena belum terinstall, maka di sini tidak ada muncul notifikasi not installed. Dan uninstall juga nggak bisa dipencet karena belum diinstal. Pertama kita install dulu, maka terminal akan jalan. Nah, kita cukup menunggunya saja, nggak usah ngapa-ngapain. Ini untuk, nah ini udah selesai. Ketika udah selesai, kita bisa meng-close-nya saja. Di-close saja. Kemudian lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Ini udah selesai. Kemudian kita mengisikan tabel yang ini. Kita copy paste saja. Copy paste. Kita copy, kemudian masukkan ke sini. Di bagian div kita hapus saja, nggak apa-apa. Kemudian kita paste sini, di sini. Kita paste. Kita Ctrl S dulu, simpan. Kemudian kita coba jalankan. Apakah terjadi error? Nah, di sini ada error. Kenapa kok bisa jadi error? Karena di sini button insertion click ini masih belum ada, nggak bisa diakses karena ini merupakan event. Untuk itu kita harus membuat event tersebut di Solution Explorer. Kemudian kita pilih lebarkan di default.aspx. Kemudian kita klik default.aspx.js. Nah, di sini kan cuma ada event payload. Nah, untuk event ini kita buat, kita copy aja. Copy, Ctrl C ke CS, kita Ctrl V, kita simpan, kita jalankan terlebih dahulu, meskipun nggak ada perintahnya. Ternyata masih error. No button insertion click. Oh, ternyata ada yang belum dihapus. Mohon maaf. Ctrl S, jalan lagi.
Biasanya sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil akan menampilkan website. Nah, di sini udah muncul semua. Ini bisa kita inputin. Karena kita nggak mau menyamain dengan ini, kita dapat mengeditnya terlebih dahulu. Jadi dulu. Ini pegawai, kita ganti pegawai. Kemudian employee ID, saya ganti nama. Terus tadi ada alamat. Kemudian nomor HP. Nomor HP. Untuk email sendiri tadi tidak ada karena mungkin ditambahin aja deh ya supaya sama tabelnya. Tambahin di sini untuk nambahinnya kita nggak perlu ngoding sih, biar nggak terlalu lama. Kita ke skema, ke bagian tabel, kemudian kolom. Kita tambah, klik kanan, klik kolom. Kemudian saya tambahin email namanya. Untuk definitionnya diisi varchar. Varchar itu karakter varying. Kemudian constraint-nya not null. Kemudian di save. Kemudian kita cek lagi. Udah ada. Oke. Email, kita ganti namanya saja. Kita ganti jadi email. Email. Sip. Kita simpan. Kita cek apakah udah ganti. Udah ganti, mantap. Oh, sekalian deh sama tombolnya. Kita ganti simpan. Simpan. Kita Ctrl S. Kita insert lagi, ternyata udah. Karena di codingannya itu ada style width, kita hapus saja karena ini ngebatasin panjangnya. Saya hapus. Nah, udah pas. Ikutin itu kontennya. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sudah sesuai. Kemudian ini ada perintahnya. Kita pergi ke default SPCS. Di sini nanti yang akan dibutuhkan tuh ada using system data. Mungkin nggak dibutuhkan sekarang. System data semicolon. Kemudian yang pasti kita pakai itu adalah NSPG NPG SQL-nya untuk menghubungi Postgre-nya. Kemudian kita copy. Untuk yang di atas ini nggak perlu karena udah ada. Kita cuma copy dari try sampai catch. Kemudian sampai di sini perawal terakhir. Satu sebelum terakhir. Copy. Kita masukkan ke sini. Kita lihat. Ini pasti ada error. Untuk connection to string ini nggak perlu. Sebentar, kita cek dulu karena di sini ternyata kita harus menambahkan reference to assembly net standard. Kita stop dulu. Kita tambahin referensinya net standard. Berarti kita pergi ke Solution Explorer, kita ke web config. Nah, di sini ada assembly-nya. Untuk assembly ini cukup satu, jadi kita harus menghapus saja yang ini. Kita gantikan dengan net standard. Standar versionnya itu 2.0. Kemudian public key token, kita ngikutin yang ada. 7CC, 7B, CC7B, 13, FF, CD, CD, 2, triple D, 51. Kita simpan. Balik lagi. Kita simpan. Masih error ternyata. Sebentar. Net standard. Net standard version 2.0.
kosong, iya. Kultur neutral, public key tokennya CC 7B13 FF CD FF CD2 triple D51. Cek lagi, kita coba run. Ternyata udah error. Error NPG SQL connection. Sebentar, ini harusnya udah pas. Nah, buat dulu deh. Mudah. Oh, sudah terrefresh ternyata. Nah, untuk configuration manager-nya ini konteksnya tuh udah agak penting di sini untuk NPG SQL yang sekarang. Jadi kita dapat menghapusnya. Jadi dihapus saja. Kemudian kita X aja ini biar tambah lebar. X saja. Nah, untuk connection-nya sendiri ini kita harus mengkoneksikan dengan database kita sendiri. Untuk mempermudahnya, saya akan membuat string aja di atas kayaknya. Enggak usah dah, langsung aja. Kita harus mengisinya dengan string. Yang pertama itu adalah server. Untuk servernya sendiri, kita bisa ngeceknya di Postgre-nya. Di Postgre ini, kita klik kanan, properties, klik connection. Nah, untuk servernya ini kita localhost, kita kopikan aja. Server sama dengan kopikan, semicolon. Kemudian portnya juga sama, 5432. Titik koma, kemudian user ID. User ID-nya di sini username. Itu Postgres, kita copy aja biar gak salah. Space, semicolon, kemudian passwordnya. Untuk passwordnya sendiri gak bakal ada di sana karena yang tahu passwordnya pasti adalah user. Untuk password database-nya saya sendiri itu adalah bagus 383 ketik, kemudian semicolon. Nah, kemudian database yang mau digunakan. Nah, di sini kita close dulu. Database yang kita gunakan ini adalah pegawai. Kita cukup copy ini. Copy, di close. Kemudian taruh di sini. Kita tutup. Nah, untuk connection-nya udah selesai. Kemudian di sini connection yang dibuka. Jadi NPG SQL connection disimpan di dalam connection. Jadi ini semacam kayak objeknya, yaitu NPG SQL connection. Objek baru disimpan di connection. Kemudian connection open, berarti kita menggunakan metode open-nya. Di open berarti koneksinya. Kemudian di sini NPG SQL comment. Nah, untuk komennya sendiri kita disimpan di variable cmd. Kemudian cmd connection kita samain dengan ini connection. Kemudian komennya adalah query yang akan kita jalanin seperti kita kalau mau insert di sini yaitu seperti gini. Insert into nama tabelnya informasi. Kemudian nama ininya, nama atributnya. Kemudian diisi value-nya, values. Sesuai dengan urutan ini juga. Untuk di sini kita harus mengeditnya lagi. Karena kita ini namanya informasi, kita cukup ganti insert into informasi. Kemudian kita isikan nama atributnya itu ada nama, kemudian alamat, kemudian ada lagi nomor HP. Dan terakhir email. Untuk value-nya sendiri saya menggunakan tetap biar sama, biar gak ngubah-ngubah lagi.
Kemudian ini CMD comment type, berarti tipe comment yang dilakukan itu merupakan teks. Jadi semacam di convert jadi teks gitu. Kemudian di sini kita nambah parameter gunanya untuk memasukkan atau menjadikan yang ada di sini teks yang ada di setiap text box itu masuk ke dalam string yang ada di value atau di comment query-nya. Jadi kita yang pertama membuat parameter yaitu ID di sini. Kemudian parameter ID itu kita referensikan ke s, salam chat, delete, karena kita nggak perlu integer, nggak perlu tanda angka. Di sini berarti kita membuat parameter ID dengan kita mengambilnya direferensikan dari teks yang ada di tag tmpid, yaitu di sini tag tmpid, jadi ini di text box tmpid. Yang lain juga sama. Jadi setiap ini direferensikan pada HTML yang tadi, ID HTML-nya. Kemudian perintah yang ada di atas ini di-execute pakai perintah execute non-query. Kemudian di dispose. Habis itu karena sudah selesai menambahkan ke database, maka koneksinya akan diputus, dia tidak selalu jalan. Kemudian gunanya yang di bawah ini adalah untuk menghapus, bentar, kita run dulu. Nah, gunanya adalah untuk menghapus setiap isi yang ada di text box ketika sudah selesai melakukan penyimpanan. Kemudian akan ada teks, yaitu data telah tersimpan apabila sudah disimpan, diklik tombolnya. Ini eventnya ketika button diklik. Kita lihat terlebih dahulu. Untuk button kliknya ada di sini ya guys. Ada di sini, yaitu on click, eventnya on click. Berarti untuk penamaan ini sendiri itu bebas sesuai dengan user. Kemudian kita coba terlebih dahulu. Kita isikan namanya Bajang, anggap aja Bajang. Kita isikan alamatnya Jalan Raya Pluto. Untuk nomor HP kita batasi 12, jadi 03 6 9 11. Kemudian emailnya anggap aja ini, kita simpan. Nah, ketika data berhasil disimpan itu akan memunculkan data has been saved. Bagaimana kalau tidak tersimpan? Itu bakal memunculkan tidak ada pesan, nggak ada pesan yang muncul. Untuk itu kita nambahkan sedikit modifikasi dari yang ada, label message kita ganti dengan data not saved aja guys. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita coba. Nama ini ya gini. Kita isikan ini lebih dari 12. Kita simpan. Nah, maka akan error, tidak akan disimpan karena ini melebihi dari pengaturan dari database-nya. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk menampilkan data. Nah, di sini dengan cara kita buat tabel baru dengan grid view. Untuk buttonnya sendiri sama dengan button yang ada di insert yang atas atau grid yang atas. Sama untuk eventnya sama, pakai on click. Di sini untuk menampilkan data kita menggunakan elemen grid view.
Kita copy aja terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke default SPX. Kemudian kita taruh di bawah tabel, karena kita membuat tabel baru. Kita copy, kita simpan. Biasanya akan terjadi error karena masih belum ada event button klik. Untuk itu kita copy sekalian langsung sama yang ada di bawah. Kita langsung ini aja, langsung kita copy. Kita masuk lagi ke yang CS. Kemudian kita enter di ini. Kita pastekan. Kita simpan. Sama seperti yang tadi, karena kita udah yang pakai enter baru, kita nggak perlu configuration manager karena nggak ada di kontak ini. Kita hapus, kita simpan, kita refresh, seharusnya ini udah muncul. Continue, udah muncul. Kemudian kita akan bahas untuk penggunaan koneksinya. Kita sama menggunakan seperti yang di atas, tapi di sini masih belum diisi servernya. Kita isi dulu sama seperti yang di atas. Kita copy, kita pastekan yang kita beri koneksi yang di bawah. Kemudian di sini udah benar, koneksinya akan terbuka. Kemudian kita membuat komen, kita menghubungkan komen dengan koneksi. Kemudian kita memberikan query. Untuk query-nya ini kita ganti dari nama tabel kita, yaitu informasi. Comment type tetap. Jadi komennya tuh tipenya teks nanti. Untuk npg-SQL data adapter ini data adapter tuh maksudnya dari data yang kita dapat dari PostgreSQL itu di adapter, maksudnya tuh seperti dikonversi gitu ke sysap ini. Kemudian kita masukkan CMD-nya. Kemudian kita buat lagi data tabel untuk mengonversi data yang di adapter ini ke dalam tabel ntar. Kemudian data yang udah didapat dari ini kan disimpan ke data adapter. Kemudian data adapternya itu berarti kita kan mengkonversi dari PostgreSQL, kita masukkan ke sysap atau waveform-nya. Kemudian untuk menyimpannya sendiri itu ke data tabel. Nah, maka itu kan ini udah diinisialisasi ke dalam variabel DA sama DT. DA karena DA udah menyimpan dari ini, dari query-nya, itu fill berarti mengisi data tabel DT. Kemudian di dispose, kemudian di stop koneksinya. Kemudian kita pergi ke grid view karena yang ada di HTML-nya itu adalah grid view. Nah, maka di situ grid view-nya itu mendapat data dari DT yang sudah diisi sama DA. Kemudian grid view-nya itu kita binding. Kita coba, kita simpan dulu karena ini masih baru diedit. Kita select, maka akan keluar seperti kita melakukan yang kita lakukan di PostgreSQL-nya sendiri. Kita coba. Data yang ada di PostgreSQL sama dengan yang ada di waveform-nya kita. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya itu kita updating. Untuk updating kita nambah tombol baru. Tombol baru dengan objek baru. Karena pada contoh ini, untuk tombolnya itu akan berada di sebelah kanan insert.
Maka dari itu kita akan menambahkannya di sebelah insert. Insert, insert. Sebentar, ini dia. Kita pastikan di sini. Button insertion depan. Oke, kita taruh sini. Kita simpan. Kita cek apakah udah ada buttonnya. Oh, ternyata error karena eventnya masih belum dibuat. Kita buat terlebih dahulu. Kita kopas. Nah, ini. Di copy. Kita kasih eventnya terlebih dahulu sebagai error. Kita simpan. Kita refresh. Continue. Oh, ternyata ada yang tadi. Perintah yang tidak dibutuhkan. Configuration Manager. Belum dihapus. Kita hapus lebih dahulu. Siap. Sudah ada error. Kita simpan. Kita refresh. Udah berhasil. Untuk update sendiri ini masih belum berfungsi dengan baik karena kita belum mengkoneksikannya ke database kita. Kita koneksikan terlebih dahulu. Kita copy alamat database kita. Copy ke dalam parameternya. Oh iya, tadi itu parameter yang di atas tadi. Yang ini parameternya. Kemudian dia akan melakukan koneksi, membuat komen, mengkoneksikan komennya, kemudian melakukan query-nya, kita edit query-nya. Jadi update informasi. Informasi ini adalah nama tabel dari database kita. Set, untuk set sendiri, kita yang pertama itu kan nama. Maksudnya di sini itu ini, nama ini sama dengan enggak, salah. Ini kita set nama dulu ya, sesuai dengan atribut kita. Nama, kemudian itu alamat, kalau nggak salah. Alamat, ya alamat, kemudian nomor HP. Ganti lagi. Sebentar. Ini nama, oh ya. Nomor HP. Nomor HP, ini nomor HP. Kemudian kita lanjut. Saya karena ID ini tadi saya gunakan sebagai inputan, kemudian saya gantikan dengan email, kemudian where, maksudnya kata kuncinya, salah, where ini harus di dalam ini, where di mana ID pegawai, karena ID pegawai ini saya gunain sebagai primary key dan untuk pemanggilan yang tergampang pegawai sama dengan nggak ada inputannya ya tadi ya, lupa. Bentar. Kita gunain nggak apa-apa deh, jangan deh, kita langsung aja di sini pakai sebentar. Karena begitu hal ini coba sebagai hiasan di sini nggak apa-apa. Ya, kita pakai uangin, uang di copy ditekan dulu, pakai namanya aja, where nama, kita copy, di paste sini. Oke. Ini nggak butuh di convert. Kemudian ini dihapus. Nah, udah jadi. Dia udah dapat koneksi. Query-nya udah bener.
execute-nya benar. Ini seperti untuk komen yang lainnya ini seperti yang ada di penambahan create, cuma dibedakan pada query-nya. Kita simpan terlebih dahulu. Kita coba. Kita select all data. Karena datanya masih kurang banyak, kita coba lagi. Jalan raya next. Kemudian nomor HP bisa isikan lagi random 3, 6, 9, 12. Kemudian isi emailnya terserah. Kita simpan terlebih dahulu. Kita select. Karena saya menggunakan kata rancunya yang diupdate itu adalah nama, jadi diupdate berdasarkan nama. Maksudnya berdasarkan nama tuh berarti nama apa yang bakal diupdate datanya. Jadi kita akan mengupdate A. Yang bisa diedit berarti cuma alamat, nomor HP, dan email. Untuk nama sendiri tidak bisa diupdate di sini. Harusnya saya menambahkan ID pegawai juga di sini. Jadi untuk memangkas waktu kita lanjut aja. Alamatnya saya ganti jadi sebelahan sama si Bajang. Nomornya tetap, emailnya juga tetap. Emailnya jadi sama dong. Sebentar. Karena tadi pakai otomatis. Begini, biar tetap nomornya. Terus emailnya biar tetap. Tapi kita update. Bentar, update-nya salah. Kita cek lagi. Kita cek di sini. Di mana nama sama dengan fname. Bentar. Nama. Kita cek dulu. Namanya A. Iya. Di sini A sudah ada. Nama sama dengan fname. Oke. Fname ini merupakan TK ID. Kita lihat nama itu. Iya benar. Warna nama. Kita coba dulu. Kenapa bisa error? Kita coba di sini. Nah, ternyata ada error ini. Kita coba dah. Set alamat menjadi add-nya nggak usah dihapus. Oh, email ini nggak salah. Ini ID owner. Di stream. Oh, ini. Dahulu. Tiga, 456, 789, 12. Kita lihat lagi email sama dengan email admin, email sama dengan apa tadi dah? ID. Kita isi di mana nama sama dengan A gitu. Kita coba.
sekarang, nah kolom nomor HP, relation of informasi tidak ada. Oh, ternyata ada di salah, saya salah ngetik ya kan. Pantas. Nih. Oke, kita coba update. Nah, udah update. Nah, itu cuma salah penulisan tadi. Di sini masih belum diupdate. Kita select all data. Select all data masih belum update karena terjadi ada penabrakan mungkin tadi ya. Sebentar. Alamat jadi L name. Datanya udah update tadi katanya. Oh, ini udah berhasil terupdate ternyata. Kita coba refresh. Di refresh. Select all data, ternyata tetap planet Namek. Kita coba lagi. A. Alamatnya kita ganti Pluto. Nomor teleponnya ini 124. Kita copy, kita paste. Emailnya ini. Kita update. Berhasil diupdate. Kemudian kita lihat lagi kok error. Ini katanya sudah selesai diupdate. Kita cek di PG adminnya. Ternyata di sini sudah terupdate. Tapi di tampilan di insertnya belum keupdate ternyata. Ntar kita cek lagi. Select all form informasi. Nah, salahnya tuh ada di sebentar. Select all data. Ternyata belum keupdate ya. Ini ada error di sini ternyata. Ini selection. Grid view. Sebentar. Kok ada yang salah? Kita stop dulu. Kita run lagi. Select all data. Belum terupdate ternyata ya. Kita coba kita inputin lagi aja. Mungkin gara-gara saya ngupdate di sini tadi. Ahmad info jalan Mardiani, nomornya cukup gini aja. Kita simpan. Nggak know. Kemudian namanya tadi ASA, alamatnya diganti Kejangan, sudah namanya ganti lengkap. Kemudian emailnya jadi email yang agak ini, update, kita select. Ternyata tidak update ya guys. Nah, ternyata ada error. Ini ada error di update ternyata. Ternyata update-nya tidak mau. Update-nya sendiri itu nggak mau ini. Kita cek di bagian update. Di insertion itu ada di sini. Insertnya button insert. Sebentar, saya keluarin dari ini dulu. Kita putusin dulu.
Nah, kemudian kita hubungi lagi. Nah, kita lanjutin, kita run lagi. Select all data, masih belum update ternyata. Kita lihat lagi. Di sini, tapi harusnya sudah update di sini. Select all from pegawai. Kita run. Kok pegawai informasi. Nah, ternyata di sini nggak update ya guys. Bentar. Ternyata ada kesalahan waktu update saya. Untuk jalan raya nomeknya udah benar di sini. Karena ternyata tadi ada penabrakan ternyata. Kita coba lagi. Jalan kita ini. Kita ganti nomornya. Ini. Emailnya juga ganti untuk nama ASA. Kita update. Ternyata update-nya udah jalan. Sebentar, kita cek lagi. Set alamat fname sama dengan ID. Oh, ternyata ada di sini. ID ini seharusnya bukan di sini, guys. Ini kesalahannya ternyata. Masih nggak ketemu. Cara ini adalah ID. Kemudian untuk email sendiri, karena email ada di terakhir, itu email itu ternyata adalah ini txt emp email. Email. Apa salah guys? Kita copy paste saja. Kalau udah salah berarti nambah waktu. Kemudian untuk nomor HP sendiri itu nomor HP itu adalah name berarti ini. Ternyata saya ada error di sini. Pantas nggak masuk, ternyata salah di sini. Kemudian alamat itu di sini fname. Kita pakai fname. Nama itu ID, ya udah bener. Fname itu adalah alamat, nomor HP-nya itu lname, kemudian email adalah email. Atau udah benar, dicoba lagi. Kita update, ya udah selesai. Nah, ini hasilnya gini, udah update ternyata. Oke, untuk ini udah selesai. Ternyata cuma lain kita. Human error ternyata. Kemudian ini lanjut ke langkah selanjutnya yaitu adalah delete. Kita tambah tabel delete terlebih dahulu. Karena di tabel ini cuma sama kayak insertion, ini nggak usah ditambahkan. Langsung nambah tabel delete. Di copy, kita masukkan ke SPX. Kita bunyi, dipastekan. Di paste deletion employee ID. Ya, kemudian oke, pakai employee ID. Kita copy dulu anunya, apa namanya? Kode sisapnya. Kode sisapnya di copy supaya nggak terjadi error ketika di run. Inggrisnya caps. Oh, ternyata ada yang dihapus. Ini. Oh, nggak dihapus sih. Nggak kelihatan. Ternyata di sini. Ini ditambah lagi. Kemudian ini dihapus. Sudah nggak ada jadi error. Kita simpan. Kita ambil koneksinya dulu. Koneksi.
koneksi, kemudian masuk koneksi ke sini, dapat koneksi, dia udah buka koneksi, bikin komen, konekin komen, kemudian ininya, namanya udah query-nya kita set dulu jadi informasi, karena tadi kita informasi. Kemudian where ID, kita pakai pegawai ID pegawai tadi, ID pegawai. Kita ngapusnya nggak pakai ID pegawai, pakai nama kita, pakai nama. Kemudian ini karena kita nggak perlu convert, karena nama kita nggak perlu angka, kita hapus convertnya. Untuk selebihnya sama kayak komen-komen sebelumnya, kita simpan, kita lihat apakah udah ada. Ternyata ada error. Add new txt employee ID, where ID, bentar kok ada errornya. Declare but never use. The name txt employee ID does not exist. Oh, tidak ada kan. Sebentar, kita lihat. Karena katanya tidak ada. Sebentar ini adalah, oh ini salah ini seharusnya dari nama, namanya itu txt imp id, edit. Oh enggak, tadi nah itu dapat dari button, dari ini, dari textbox yang ini di copy, tapi di paste di sini. Ini udah ada. Oh ini belum disimpan ternyata, kan error. Kita continue, udah ada, karena kita nggak gunain employee ID, kita ganti aja supaya gak bingung. Dan di sini, kemudian di ini nama gitu. Kita simpan, kita reload. Oh iya, ini bosan ID-nya bukan namanya ternyata. Ini nama, reload, nama, kita lihat dulu. No, kemudian kita mau menghapus A karena nggak lengkap dananya. Kita A hapus, delete. Data sudah delete, kita bisa ngeceknya. Nah, udah habis. Dan untuk ID pegawai pakai auto increment, karena kita gak ada inputan ID pegawai di sini, jadi nggak bisa ngedelete-nya. Oh, sebenarnya bisa menggunakan ID di sini. Sebentar, saya ganti ID aja. Kemudian pakai ID. Untuk ini berarti kita menggunakan ID pegawai. Kemudian ini kita convert, kita turunin dulu. Kemudian kita tambah perintah convert titik to integer 32. Kita simpan, kita reload lagi. Oke, kita select all data, kita mau menghapus yang pertama 1, delete. Nah, udah berhasil. Jadi ternyata bisa pakai pegawai ID-nya. Untuk selanjutnya, oh udah selesai. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di penjelasan yang akan datang.